Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan asal muasal ini Khawarij ini adalah dari orang Yahudi. Nah, dari orang Yahudi, mereka yang menampakkan keislaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah ketika pembagian ghanimah mengatakan Zulhuwaisirah mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa lagi akan berbuat adil sementara yang di langit sana mempercayai bahwa dia orang yang adil. Ali bin Abi Thalib mengatakannya, Rasul, izinkan saya pisahkan leher dan kepalanya. Tetapi Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemerintah kita dalam menangkap atau memberantas terorisme yang ada khususnya di Indonesia. Kita semua tidak sepakat dengan pemahaman terorisme. Kita semua tidak sepakat dengan pemahaman takfiriyah yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sempalang dalam hal yang berujung untuk pembunuhan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di dalamnya, dan juga pembunuhan kepada non-muslim atau orang-orang kafir. Itu memiliki aturan-aturan di dalam Islam. Bagaimana kita harus membunuh mereka, itu punya aturan main di dalam agama kita, diatur oleh syariat Islam. Maka alhamdulillah kita bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Densus 88 atau pemerintah secara khusus, kepala kepolisian yang telah berpartisipasi di dalam mengungkap jaringan terorisme yang berada di Merauke, yang kurang lebih 13 orang tertangkap, dan itu semuanya mereka adalah orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kita, mengkafirkan siapapun yang tidak masuk di dalam jaringan kelompok mereka, yaitu jaringan Ansar Daulah. Nah, ini adalah jaringan yang didirikan oleh Aman Abdurrahman di Nusa Kambangan. Nah, Masya Allah, beliau berbaiat kepada ISIS. ISIS ini adalah yang bergerak di Iran dan di Suriah, yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Nah, sehingga mereka pun berbaiat kepada beliau, kepada Abu Bakar al-Baghdadi ini. Termasuk Aman Abdurrahman, beliau menjadikan kiblat Abu Bakar al-Baghdadi, yaitu yang menjadi pemimpin ISIS di Iran maupun di Suriah. Nah, ini adalah kelompok-kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khawarij itu adalah kilabunar. Disebutkan 3 kali. Nah, Khawarij itu adalah kelompok kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anjing-anjing neraka. Kita ketahui hewan atau binatang yang disebutkan adalah anjing, berarti itulah benda makhluk yang jelek. Nah, makhluk yang najisnya harus dicuci karena najisnya begitu berat, liurnya itu begitu berat. Maka dikatakan juga anjing-anjing neraka. Maka ini perlu menjadi referensi, menjadi pijakan berpikir kita, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini menunjukkan bahwa jeleknya mereka dari sisi amalan mereka. Kenapa? Apalagi muamalah mereka, karena muamalah mereka adalah akan terjadi hanya antara kelompok mereka saja. Di luar dari kelompok mereka itu adalah dikatakan kafir. Nah, maka alhamdulillah kita bersyukur atas atas kerja dari pemerintah kita, dan kita senantiasa mendoakan mereka agar mereka memberantas semuanya terkait dengan terorisme dan pemikiran-pemikiran ini. Adapun jaringan
Ansar Daulah ini, mereka Masya Allah memiliki jaringan yang luas, dan mereka ini adalah organisasi yang arogan. Nah, mereka ini organisasi yang arogan karena mereka sudah meyakini, ditancapkan kepada mereka adalah ingin mendirikan daulah Islamiyah. Dan orang-orang yang bom bunuh diri itu mereka memiliki pemahaman bahwasanya mereka akan mendapatkan bidadari surga. Nah, yang darahnya itu kelihatan, yang kulitnya itu transparan, ke darahnya itu kelihatan mengalir. Ini yang mereka pikirkan. Maka kita dapatkan bahwasanya orang-orang yang mau bom bunuh diri ini adalah orang-orang yang mau menikah. Nah, jadi di sini kita bersyukur. Nah, diungkap lagi ada 2 orang yang telah disiapkan untuk jadi pengantin, istilah mereka ya. Disiapkan untuk jadi pengantin, artinya disiapkan untuk melakukan bom di rumah-rumah ibadah. Nah, dan alhamdulillah terungkap semuanya, dan semoga ini semakin jelas bagi kita dan masyarakat semakin tahu, karena di sana para asatid, para ustaz-ustaz menjelaskan terkait dengan kesesatan Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok yang mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, baik pribadi-pribadi, pemerintah kah itu. Jangankan pemerintah, orang tua mereka saja yang tidak mengikuti mereka, berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafirkan juga orang tua mereka. Nah, maunya orang-orang yang berada di luar dari kelompok mereka, maka mereka kafirkan. Nah, maka yang di Indonesia yang mendirikan jaringan Ansar Daulah ini adalah Aman Abdurrahman di Nusa Kambangan, dan pada tahun 2014 alhamdulillah telah jelas bagi pemerintah kelompok ini. Nah, karena mereka berbaiat kepada ISIS. Nah, kepada ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Nah, dan ini adalah kelompok Khawarij yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asal muasal ini Khawarij ini adalah dari orang Yahudi. Nah, dari orang Yahudi, mereka yang menampakkan keislaman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah ketika pembagian ghanimah mengatakan Zulhuwaisirain mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa lagi akan berbuat adil sementara yang di langit sana mempercayai bahwa dia orang yang adil. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasul, jika saya pisahkan leher dan kepalanya. Tetapi Rasulullah melarang, jangan. Bagaimana lagi pendapat orang kalau mereka mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya? Maka itu Rasulullah menghindari fitnah lagi akan terjadi. Nah, maka Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib untuk memenggal lehernya, memisahkan antara leher dan kepalanya. Maka orang-orang, Rasulullah mengatakan akan muncul orang-orang di balik keturunannya itu adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, orang-orang yang jidat-jidat mereka hitam, yang mata-mata mereka cekung karena bangun malam mereka sujud kepada Allah. Tapi mereka orang yang keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para ustaz-ustaz menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme, pengharaman di dalam membunuh kaum muslimin, dan apalagi membunuh orang-orang kafir, diatur di dalam Islam, memiliki syariat yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita akan membunuh orang kafir? Naam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan membimbing pemerintah kita dan memberikan kekuatan, dan kepada para ustaz-ustaz menjelaskan, bekerja sama dengan pemerintah kita untuk menjelaskan terkait dengan terorisme. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan Indonesia ini dari para terorisme. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين